Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami cintai sahabat-sahabat pengurus Majelis Taklim Mafazah yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, ibunda sekalian yang semoga kita semuanya siang hari ini mendapatkan rahmat Allah. Mari kita awali kajian kita siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi la ya'til hasanata illa minhu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sehat sedoyo ibu-ibu? Alhamdulillah. Dalam sebuah perkataan, Imam Ali mengatakan, aku tidak ingin diwafatkan Allah di usia muda. Karena aku ingin lebih mengenal Tuhanku. Itu kata Imam Ali. Aku tidak ingin diwafatkan dalam usia muda. Karena aku ingin lebih mengenal Tuhanku. Maka ya Allah, syukur yang mana lagi. Hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bangun, hidup kembali, melakukan aktivitas. Semoga aktivitas yang kita lakukan dari pagi sampai siang ini adalah dalam rangka kita mengenal lebih dekat kepada pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau merenung, Bu, orang berzina itu pintunya dikunci apa enggak? Sembunyi-sembunyi apa tidak? Tapi sama Allah tetap dikasih oksigen apa tidak, Bu? Ya Allah. Kalau Allah mau, mereka berzina di kamar, kordennya ditutup, pintunya dikunci. Itu sekalian saja Allah nggak usah kasih oksigen. Tapi sama Allah dikasih oksigen kan, Bu? Masya Allah. Listriknya nggak dianjlokkan, Bu? Masya Allah. Itulah Allah tetap memberikan rahman-Nya kepada siapapun, apalagi kepada orang-orang yang taat kepada Allah. Maka mari duduk kita hari ini kita jadikan wasilah untuk kita berdoa kepada Allah, meminta segala kebaikan. Kita bilang kepada Allah, kita bukan sedang duduk dalam keadaan maksiat, maka rahmati kami ya Allah, berikan kami sifat Rahman dan Rahim-Mu. Semoga duduk kita siang hari ini menjadi duduk yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibunda sekalian yang dirahmati Allah, salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bayangkan ketika ibu melintas di depan Taman Plaza, kemudian tidak ada lampu merah yang ada di sana. Kira-kira keadaan lalu lintasnya bagaimana, Bu? Semrawut, Bu. Ada yang pengen duluan, semuanya pengen duluan. Begitulah gambaran kalau kita hidup itu tidak pakai aturan. Pasti semrawut. Maka aturan yang dibuat Allah, entah itu perintah, entah itu larangan, pasti akan membuat hidup kita tertata. Dan ketika kita tidak ikut aturan Allah, pasti hidup kita semrawut. Maka di antara yang akan kita kaji dari rambu-rambu datangnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah di majelis yang lain kita belajar 50 kaidah Quran. Hari ini kita belajar tentang 50 kaidah Nabawiyah yang berasal dari hadis baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ayo kita bersyukur lagi. Kita diberi kesempatan untuk belajar rambu-rambu supaya hidup kita lurus, nggak salah belok, nggak salah berhenti. Salah satunya kita duduk di majelis ilmu. Ya Allah, semoga dengan duduk kami di majelis ilmu ini mengantarkan kami kepada keridhaan-Mu, lalu kelak kita semuanya mendapatkan syafaat yang dibawa baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaidah yang pertama, rambu-rambu yang pertama,
Rambu-rambu yang mengatur kita harus jalan terus, apa berhenti sejenak, apa stop sama sekali, atau marka jalan yang meminta kita belok kanan, belok kiri. Rambu-rambu yang datang pertama dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebuah hadis yang kita semua sudah hafal, yang bunyinya innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung kepada niat. Kami bacakan ucapan Ibnu Abi Jamrah. Betapa saya ingin seandainya ada ulama yang tidak memiliki kesibukan kecuali kesibukannya satu. Apa kata beliau? Mengajari umat Islam tentang tujuan-tujuan mereka dalam mengerjakan amal-amal. Lalu mereka duduk, kemudian mereka mengajarkan kepada umat Islam tentang amal-amal dan niat, dan tidak ada kesibukan lainnya kecuali itu. Masya Allah. Kalimat ini menunjukkan betapa beliau melihat niat itu adalah perkara yang sangat penting. Bahkan syarat diterimanya amal itu ada dua. Satu, ikhlas. Dua, ittiba. Artinya apa? Berarti kalau ikhlasnya nggak ada, walaupun ittiba diterima atau tidak? Walaupun ikhlas, tapi yang kita lakukan perkara yang tidak dituntunkan Nabi, diterima atau tidak? Maka ikhlas dan ittiba tidak boleh dipisah. Dua rambu-rambu itu harus ikut kemanapun kita melakukan aktivitas ibadah kita di hadapan Allah. Ibunda sekalian yang dirahmati Allah, izinkan kami menceritakan, dan kisah ini sudah sering kita ceritakan bersama-sama. Ketika suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang laki-laki Badui. Kalau hadis mengatakan laki-laki Badui berarti asalnya dari pedalaman, dari pinggir, dari desa. Coro riki kae wong desa. Datang kepada Rasulullah, menyatakan keislamannya, mengatakan ingin mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu tidak lama kemudian Rasulullah mengumumkan satu perang bernama Perang Khaybar. Perang apa, Bu? Laki-laki Badui yang datang tadi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya Muhammad, aku akan ikut di dalam perang ini. Perang kemudian dilakukan, qadarullahu masya'a fa'al, umat Islam mendapatkan kemenangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh para sahabat untuk membagi harta rampasan perang. Setiap orang diberi, termasuk pada laki-laki Badui ini mendapatkan jatah sesuai amanat yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa kata Badui ini? Ketika para sahabat datang membawa ghanimah ini, dia berkata, bukan untuk ini aku mengikuti jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat bingung, karena menerima harta rampasan perang itu dalam Islam diperbolehkan atau tidak? Boleh. Tapi orang ini menolak. Lalu sahabat mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan laki-laki Badui ini. Ya Rasulullah, orang ini nggak mau nerima. Lalu orang ini berkata lagi, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan karena ini aku mengikuti syariatmu, tapi aku ikut berperang karena aku ingin tertembus panah. Dan beliau dengan telunjuknya menunjuk kepada lehernya. Saya bukan pengen harta rampasan perang, tapi saya ikut jihad karena saya ingin tertusuk panah. Di mana, Bu? Masya Allah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jika engkau jujur kepada Allah, maka Allah akan membenarkanmu. Tidak lama kemudian terjadi peristiwa jihad. Rasulullah meminta mereka jihad, dan ketika itu Rasulullah mendapati laki-laki ini terbunuh oleh orang kafir tepat di daerah yang ia tunjuk dengan telunjuknya.
Ini menunjukkan bahwa niat laki-laki itu apa, Bu? Ikhlas. Maka dulu kami pernah ikut training. Judulnya luaskan niatmu. Kalau gelas aqua itu berapa mili isinya? 600? 120. Kalau ini 600. Lebih banyak mana tampungannya? Ini contoh, Bu. Ibu punya usaha. Lalu kata guru kami, coba luaskan niat. Meluaskan niat tuh gini. Ya Allah, tolong usaha saya. Supaya lebih banyak lagi orang bekerja di tempat saya. Dia nggak perlu keluar kota. Dia bisa bekerja di tempat kami, dekat dengan istrinya, sore kembali kepada istrinya. Lalu kita berdoa lagi, ya Allah, selama ini amalku sedikit. Aku pengen lebih banyak lagi amalnya ya Allah. Maka tolong aku di dalam berusaha ya Allah. Kalau usahaku lancar, semoga aku bisa beramal lebih banyak. Ketika Allah tahu bahwa kalimat yang keluar dari lisan kita itu benar dari hati, tunggu keajaiban yang Allah berikan. Allah akan melancarkan usaha kita, Bu. Jadi itu namanya melapangkan apa, Bu? Masa ibu pengen kendaraan. Doanya jangan ya Allah men aku nek lunga ora kudanen. Enggak begitu. Tapi kita meluaskan niat. Ya Allah beri aku kendaraan yang layak. Supaya kalau aku berangkat mafaza aku bisa ngampiri teman-teman yang tak ampiri. Enggak cuma satu yang tak ampiri supaya banyak. Kalau benar niat kita Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, itu kisah. Jadi kenapa banyak hal yang belum terwujud dalam kehidupan kita? Maka jawabannya kalau kita belajar dari kaidah yang pertama ini, karena niat kita belum lurus, belum ikhlas. Kisah yang luar biasa lagi. Ketika Allah menyelamatkan Nabi Yusuf dari perbuatan keji yang dilakukan oleh seorang perempuan bernama Imro'at Aziz. Lalu Nabi Yusuf, kenapa Bu? Diselamatkan oleh Allah. Kenapa? Kata para ulama di dalam buku ini ketika menjelaskan kaidah ini. Saking tulusnya hatinya Nabi siapa, Bu? Nabi Yusuf. Onten boten di Al-Quran dijelaskan bahwa Nabi Yusuf niku memang agak naksir perempuan itu, Bu. Enggak ada, Bu. Nabi Yusuf asik nyong di rumah oleh Kodifar, bojone ayu, siapa ngerti ngemban bojone seneng karo nyong. Ada, Bu. Nabi Yusuf tulus melaksanakan, tetap jadi orang baik, tetap jadi orang santun. Maka ketika dia digoda perempuan, saking lurusnya hatinya Nabi Yusuf diselamatkan jadi perempuan itu. Masya Allah. Lagi Bu cerita yang kita sudah sangat masyhur, maaf. Ketika Rasulullah berbicara tentang seorang perempuan pelacur. Kira-kira kalau Ustaz Eva sebut pelacur gitu masih ada kehormatan apa enggak, Bu? Dan ini yang menyebut Rasulullah. Dan hewan yang diberikan minum oleh pelacur ini bukan hewan kesayangan kucing, terus lovebird, terus apa mulai, Bu? Kelinci atau kambing kesayangan ibu, enggak. Tapi yang diberikan minum oleh pelacur ini hewan nopo, Bu? Anjing. Mbok ibu belen nek ditawani jenengan poron ngrumat, enggak mau toh, Bu? Bayangkan ada aktivitas seorang perempuan yang penuh dengan maksiat. Rasulullah gambarkan dengan seorang pelacur dan yang ditolong itu hewan yang enggak ada kemuliaannya. Artinya kita menganggapnya najis, binatang yang kotor, yang kalau kita ketemu aja langsung apa, Bu? Menghindar. Tetapi ternyata perbuatan perempuan itu membuat perempuan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apanya, Bu? Maka pernah Ustaz Eva sampaikan di majelis, Bu. Kita kalau berbuat baik kepada hewan, apakah hewan itu akan mengatakan jazakumullah gitu, Bu? Hewannya enggak apa, Bu? Diam saja. Maka kita sering menyepelekan berbuat baik kepada hewan. Tapi ketika kita berbuat baik kepada manusia, manusia itu akan mengatakan apa? Ya Allah, kayak wong apikan temen ya, seneng wawean, nyah nyoh, wah weh. Lalu hati kita menikmati.
Maka kenapa perempuan pelacur itu mendapatkan kedudukan di sisi Allah? Karena niatnya yang tulus, gak pengen diterima kasihi. Dia tahu betul kalau anjing itu ditolong tidak akan mengucapkan apa Bu? Terima kasih. Kemarin suami saya keluar dari kamar mandi Bu. Saya mau berangkat, tiba-tiba suami saya bilang begini, Bun, kalau kita dikasih sesuatu jawabannya apa ya Bun? Jazakumullah. Oh, semoga Allah membalas kebaikanmu. Bayangkan kalau kita memberi, melakukan sesuatu kok tidak ikhlas. Orang yang kita tolong itu bilang jazakumullah. Berarti yang akan dibalas Allah apanya kita? Ketidakikhlasan kita semua Bu. Kemarin saya Mbak Devi, iyalah oleh wangsit Kang Jero kamar mandi, bukan tiba-tiba aja beliau keluar dari kamar mandi, Bun sini Bun. Jadi hati-hati dalam berbuat. Karena ketika orang lain mengucapkan jazakumullah, yang akan dibalas itu adalah yang ada di dalam hati kita. Kalau hati kita ikhlas, jazakumullah itu Allah akan membalas keikhlasan kita. Tapi kalau hati kita riak melakukan sesuatu, berarti kalimat jazakumullah itu juga yang akan dibalas adalah riak yang ada di dalam hati kita ini. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, di buku ini disebutkan kenapa niat itu penting. Yang pertama, karena niat itu adalah pembeda. Kalau mau sholat subuh berarti niatnya sholat apa? Subuh. Kalau mau sholat duhur niatnya sholat apa? Maka niat itu menjadi pembeda antara kita dengan yang lain. Contoh, ada orang berangkat ngaji, lah timbang nengumah orang ngapa-ngapa yuk kala-kala mangkat mafaza. Dengan yang dari Sabtu kemarin sudah niat datang Bu. Di situ pembedanya, mana yang kedudukannya lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala Bu. Maka ya Allah, niat saja sudah luar biasa Ibu. Maka berbeda hari ini orang yang duduk lah timbang nang omah orang ngapa-ngapa jo milunyong bae mung mafaza. Lah reko urpa apa kala-kala Bu. Dengan orang yang sudah berniat dari Sabtu lampau, insya Allah Sabtu depan akan hadir, berbeda Bu. Maka niat itu adalah pembeda. Kemudian yang kedua, niat itu adalah pembeda terhadap siapa yang menjadi tujuan amal kita. Apakah benar-benar tujuan kita Allah? Apakah tujuan kita adalah zat atau makhluk selain makhluk manusia? Bukan tujuan kita, bukan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau berangkat ngaji saya pun bertanya gini, ya Allah Eva, deke luru apa? Umpamane nang omah orang mangkat ngaji, mangan pun sakit Bu. Ibu kalau nggak ngaji di rumah sudah bisa makan? Sudah. Tetap bisa nyekolahkan anak? Bisa. Tetap bisa beli-beli sesuatu? Lalu kenapa kok tidak ngaji jauh-jauh ke sini Bu? Itulah pembeda. Karena kita ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka tanya betul ketika kita mau melakukan sesuatu, jadi mangkat ngaji sih ngapa? Keraya-raya nang omah we pangan ana duit ana, cara kasarannya gitu. Lalu kamu cari apa? Begitu kita sampai ke sini, astagfirullahaladzim, deke nang kene luru apa Cal? Deke nang kene luru apa? Nanti setelah kita ngaji, kita tanya hati kita kembali, untuk apa kamu bersusah payah datang duduk di majelis ilmu? Alangkah ruginya kalau tujuan kita bukan Allah. Alangkah ruginya kalau tujuan kita manusia. Maka kita hanya akan mendapatkan sesuai yang kita niatkan. Sementara di akhirat angsal napa Bu? Tidak dapat apa-apa. Masya Allah. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai di tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu pentingnya niat. Ibu Sabtu ini sudah niat, Sabtu datang akan datang. Tetapi qadarullah Sabtu depan ada apa? Tetap dapat pahala atau tidak? Itulah hebatnya orang Islam Bu. Itulah kalau kita mau memperhatikan niat, kita niat saja sudah dapat pahala.
Dalilnya An-Nisa ayat 100. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan niat berhijrah, dia nggak nyampe, Allah mematikan dia, pahalanya tetap nopo Bu? Coba kita teliti lagi. Bagaimana niat itu menjadi penting dalam kehidupan kita. Idza maridal abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Jika seorang hamba sakit atau bepergian, maka dicatat baginya pahala amal seperti apa yang dikerjakan ketika dia mukim dan apa Bu? Dan sehat. Tadi kan safar. Ini ada beberapa teman begini. Kalau safar sholatnya saja dikosor. Tetapi sholat tahajud. Nah niki. Wong sholatnya mawon dikosor. Kok sholat? Nah ini pahami ini. Jadi kalau kita safar. Kok kalau tidak safar kita terbiasa sholat tahajud. Maka ketika kita safar kita meninggalkan. Kita tetap dihitung apa? Lawang sholatnya yang 4 aja dikosor jadi 2. Kok tidak ngelakoni? Nah bukan berarti nggak boleh, boleh. Tapi pahami ini. Dan kalau kita sakit, kita punya kebiasaan yang baik dari niat yang baik. Kita sakit nggak bisa datang ke majelis ilmu, tetap dihitung sebagai orang yang duduk. Karena kita selalu punya niat untuk datang ke majelis ilmu. Masya Allah. Lagi. Inna bil madinati aqwaman masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum hasabahumul udhr. Ini ya Allah indah sekali. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, sesungguhnya di kota Madinah ada sekelompok orang yang tidak kalian menempuh sesuatu perjalanan dengan mereka. Dan tidak kalian melintasi suatu lembah enggak bersama mereka. Tetapi mereka mendapatkan pahala persis seperti kalian karena mereka mengikuti niat kalian. Apa maksud hadis ini? Di Madinah ada orang yang enggak bareng kita duduk di lembah, tidak menaiki lembah, tidak menaiki gunung, tapi mereka membersamai kita di niat. Maka orang-orang yang tidak hadir di lembah dan di gunung seperti di riwayat hadis ini tetap mendapatkan apa Bu? Pahala. Ada orang nggak duduk di sini Bu, tapi dia tetap mendapatkan pahala seperti pahala kita. Siapa dia Bu? Kalau kita mau penjabaran lagi, yang wakaf masjid ini, yang wakaf karpet ini, yang jadi meja tempat ibu belajar, yang jadi kipas supaya kita enggak panas. Mungkin yang mempelopori kajian ini ada enggak bisa datang dan seterusnya, atau yang sakit, atau yang izin, tapi niatnya selalu hadir setiap hari Sabtu, saya berniat ikut kajian, maka mereka dapat apa Bu? Itulah kenapa selalu kita sampaikan hati-hati, jangan merendahkan orang yang enggak duduk di majelis ilmu. Kalau dia punya niat, kalau dia sudah punya niat masa lalu tapi karena dia enggak diizinkan suaminya, dia enggak ada di sini, dia tetap mendapatkan pahala. Maka baik hati ditentukan baiknya amal dan baiknya amal ditentukan baiknya niat. Nah, kita ulangi lagi. Baiknya hati ditentukan baiknya amal. Baiknya amal ditentukan baiknya niat. Ada lagi. Man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha addallahu anhu. Wa man akhadha yuridu itlafaha atlafaha Allah. Laki-laki niat. Sesiapa yang mengambil harta orang lain, dalam hal ini pinjamkah, hutangkah, dengan maksud sesok kula niat tenan ajeng tak balekke, maka Allah akan membantu dia untuk melunasi hutangnya. Tetapi siapa yang mengambil harta orang lain dengan maksud untuk merusaknya, weslah nyong ban ora kelingan, nyong ora pan balekna, maka Allah akan merusak orang itu juga.
Maka ketika kita berbicara tentang hutang, Bu, pernah suatu hari Rasulullah ingin menyolati jenazah. Apa pertanyaan Rasulullah, Bu? Orang ini punya hutang enggak? Punya. Punya harta tinggalan enggak? Punya. Rasulullah mau nyolati. Karena berharap harta tinggalannya digunakan untuk apa? Membayar hutang. Datang lagi jenazah. Ditanya oleh Rasulullah, orang ini punya hutang enggak? Punya. Punya jaminan enggak harta tinggalan? Enggak. Rasulullah mau nyolati enggak? Tidak. Sampai ada sahabat yang mau menjamin. Maka ketika kita berbicara hutang, Masya Allah. Ibu kalau hutang, ya Allah semoga Allah melunasi hutang kita semuanya. Kalau ibu pinjam, di hati kok niatnya tuh tak balik ke. Tidak ada sedikit pun niat di dalam hati nyong orang balik ke yang akan membuat kita dimudahkan melunasi hutang niku sinten? Allah. Tapi begitu ada niat lah kaderkana anabe kapan-kapan wahai, artinya kita mau mengingkari janji kita, maka Allah pun akan merusak niat kita. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, itu kedudukan niat. Satu lagi, ibu di rumah ngasai mboten? Umbai pun di kapale. Kita pernah ngaji sing dereng kapalan berarti dereng bakat melbu surga, karena Fatimah aslone napa? Kapalan. Nah, kandel-kandelan kapal. Ngasai, ngumbai itu terlihat sepele sebagai aktivitas sehari-hari. Tapi aktivitas sehari-hari yang dibarengi dengan niat yang baik itu jadi ibadah. Ibu hari ini sedang duduk dalam majelis apa? Ilmu. Orang duduk di majelis ilmu, niatnya salah, padahal duduk di majelis ilmu itu kategori ibadah atau kebiasaan. Maka duduknya kita siang hari ini hanya dianggap kebiasaan. Itulah pentingnya kalau ibu ngasai, ngumbai, nyetrika ya Allah. Semoga yang makan nasi ini hatinya dilembutkan oleh Allah. Semoga yang tidur di homestay saya, yang makan masakan saya, hatinya dilembutkan oleh Allah. Semoga yang saya sapu rumahnya jadi rapi, orangnya dimudahkan dalam ibadah. Kebiasaan karena niat yang baik tertulis sebagai ibadah. Tapi ibadah niatnya buruk di sisi Allah hanya tertulis sebagai apa? Kebiasaan. Alangkah ruginya. Maka banyak ibu rumah tangga yang rugi. Kenapa, Bu? Tidak menyadari bahwa ngasai, ngumbai, notok lambi anak, ngambilkan anduk suami, jemurkan anduk suami yang basah diganti yang kering. Salah niat, nggak dapat napa, Bu? Tiwas saya ora oleh pahala. Tapi orang yang sadar mungkin dia tidak duduk di majelis ilmu. Dia di rumah. Saya nggak bisa kemana-mana, Us. Saya nggak diizinkan suami. Dia ikhlas di rumah lalu benahi rumah noto lemari dengan niatan yang baik. Kelihatannya kita melihat dia tidak pernah beribadah. Tapi karena niatnya baik, tulus semuanya diniatkan Allah, yang dia lakukan aktivitasnya di rumah bernilai apa, Bu? Maka hati-hati mulai hari ini perhatikan apa, Bu? Jadi arep ngapa? Kalau di pondok saya di depan pintu gerbang sebelum ada tulisan yang lain, tulisannya itu pol gedene, ke gontor apa yang kau cari, Bu. Itu gede sekali di depan pondok kami. Itulah niat. Kamu nyantri meh golek opo? Kamu cari ilmu agama meh ngopo? Kamu dadi ahli Quran mau cari apa? Itu niat. Maka ditempel paling halaman depan sendiri, ke gontor apa yang kau cari. Hari ini patut kita tempelkan, ke mafaza apa yang kamu cari. Cari pengakuan manusia, manusia akan mengakui, tapi di akhirat kita nggak dapat jatah apa-apa. Maka Abdurrahman bin Auf itu kalau ndahar kurma enak itu nangis. Kenapa? Beliau ingat yang pertama, Rasulullah nggak pernah ndahar kurma seenak yang aku makan ini.
Kemudian yang kedua beliau berkata, jangan-jangan kebaikanku, ibadahku, sedekahku sama Allah hanya dibalas nama Bu. Kurma ini di dunia aku makan kurma yang enak, sementara di akhirat nggak dapat apa-apa. Maka ya Allah, semoga kita semuanya selalu menjadi orang-orang yang ditolong Allah. Lurus niatnya Bu. Dan niat itulah yang akan menguatkan kita di dalam melakukan aktivitas apapun. Orang yang niatnya nggak kuat, insya Allah cepat mutungan Bu. Ngurusi organisasi kebedek uang setitik langsung apa Bu? Langsung nyong mundur bae lah. Nyong nyatane ora kanggo bukai bae sing pinter sing. Kenapa? Niatnya bukan karena Allah Bu. Umpami ibu mulang TK gajine pinten TK sakniki? Ya Allah, kenapa sih banyak guru TK? Saya melihat karena ketulusan mereka itu luar biasa. Maka walaupun gajinya sedikit, ada terus berkah Bu, karena kelurusan apanya Bu? Niat. Maka ibu sekalian yang dirahmati Allah, setiap sebelum kita melakukan aktivitas, tanyakan dulu kepada hati kita, kowe golek opo, neng Mafaza golek opo, neng Anissa golek opo, ngaji golek opo, gojilbab rapat nutup aurat golek opo. Pastikan jawaban kita tidak ada yang kita cari kecuali apa Bu? Ceritanya tadi tuh saya kok merasa badan saya capek gitu Bu. Terus saya mau bilang gini sama suami saya, ya tolong ya ini yang terakhir gitu. Maksudnya udah saya jangan diminta hamil lagi. Saya nggak jadi bilang gitu Bu. Kewedan dewe. Ojo-ojo nek nyong kayang kono terakhir temenan berarti nyong apa? Mati Bu. Padahal saya baru baca bukunya Imam yang tadi Ali bin Abi Thalib itu, aku tidak ingin diwafatkan dalam usia muda karena aku ingin lebih banyak mengenal. Maka saya berangkat tadi tak cabut orasito Bu. Jadi ya Allah mintalah kepada Allah petunjuk. Nek arep ngeluh dibalik dewek. Lah kang ngeluh saya, please ini yang terakhir ya. Moh, nek terakhir berarti nyong mati gitu. Maksudnya kalau sehat besok pokoknya diluk-luk terus hati kita diajak bicara. Aku nek ngomong ini pas ora yo. Aku kalau bicara gini pas enggak ya. Kalau aku ngeluh kayak gini pas enggak ya. Sampai Allah memberikan kita kepada petunjuk. Hati-hati dengan niat. Yang terakhir tentang niat. Apakah pekerjaan buruk dengan niat yang baik jadi baik? Tidak. Contoh. Mbak, dan yang jenengan joget. Alalis yang penting niate, joget panek niate apik li oleh ganjaran, tapi ngaji nek niate elek pekerjaan yang buruk, perkara yang tidak diridhoi oleh Allah tidak menjadi baik gara-gara niat. Jadi jangan pernah hadis ini kita selewengkan, nyong niate panulungi kae kak mbak kae timbang kesepian, tak tulungi tak batiri. Berarti zinane niatnya apa Bu? Batiri kalian apa nih? Itu tidak menjadi baik. Saya mencuri nanti hasil curian saya sedekahkan. Berarti saya niatnya baik. Tidak menjadi baik pekerjaan yang buruk gara-gara niat. Wong yang baik saja kalau niatnya rusak jadi nopo? Tansaya niki penggaweane elek sinoso niate apik boten saged dados barang apik. Jadi jangan pernah Mbak jenengan tadi nggo klambi kang kono nyongke nggo klambi ketat kang kene pahan kene niate apik. Nah, Bu. Ngelarisi bakul klambi ngono. Nah, kan niatnya bagus toh, Bu. Nah, itu enggak bisa. Jadi jangan disalah gunakan. Kaidah yang kedua, Masya Allah. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ibu, mohon maaf saya tadi sudah berniat ingin membuat PowerPoint. Qadarullah ada tamu. Pagi sampai jelang duhur. Saya sudah tidak nyandak mau bikin PowerPoint. Kaidah yang kedua, barang siapa yang dikehendaki Allah untuk mendapatkan seluruh kebaikan, maka Allah akan menjadikan ia paham akan
agamanya. Saya ulangi lagi. Sesiapa yang Allah kehendaki mendapatkan seluruh kebaikan, bukan hanya kebaikan, tapi apa? Maka hadisnya mayyuridillahu bihi khairan. Tidak mayyuridillahu bihil khair. Kalau di dalam bahasa Arab, kalau tidak ada alif lamnya berarti maknanya apa? Contoh, alkitabu sama kitabun. Nek alkitabu niki buku niki. Tapi kalau Ustazah Eva bilang kitabun, buku pundi? Buku mana aja. Maka Rasulullah itu bersabdanya mayyuridillahu bihi khairan. Jadi kebaikannya apa? Seluruh kebaikan, maka Allah akan menjadikan ia paham agama. Sekarang ada satu logika, Bu. Umpami Presiden Jokowi, terus Pak Jokowi sih presidennya mau ke Wonosobo, terus didangu oleh ajudannya, Pak Presiden, besok kalau ke Wonosobo mau dahar apa? Umpami presiden kita menjawab, jarene teng Wonosobo ka ana mie ongklok enak karo tempe. Apa yang dilakukan ajudannya, Bu? Presiden datang hari ini baru ke mie ongklok, apa presiden datangnya 3 bulan yang akan datang hari ini sudah disetting, Bu? Dipastikan jalan menuju mie ongklok jalannya apa? Halus. Dipastikan mie ongkloknya nanti dibuat dari bahan-bahan premium. Tempat duduknya disetting yang catnya poel-poel, disuruh apa, Bu? Maka ketika presiden itu datang semuanya sudah apa? Pertanyaan Ustazah, itu yang pengen mie ongklok tadi siapa? Apa tadi hadisnya, Bu? Barang siapa dikehendaki Allah kebaikan. Yang pengen kita baik siapa? Kalau presiden pengen mie ongklok saja, ajudannya mati-matian, jalan sing rondal-randal kon napa? Kon nembel, listrik sing ora urip kan napa? Duripna, sing cat ora maer. Kalau mau kedatangan presiden suruh apa, Bu? Kecuali presidennya biar nggak tahu jalan rusak langsung ditumpakai pesawat langsung on the spot. Jadi presiden nggak tahu kalau jalan yang dilalui itu presiden, Bu. Sekarang yang menginginkan kebaikan kita itu siapa? Maka yang akan menyiapkan apa? Nah, sekarang kita tahu indikatornya. Orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, yang akan disiapkan jalannya, akan dimuluskan. Indikatornya orang ini itu apa? Dia akan dibuat faham terhadap agamanya. Jadi, Bu, ayo kita bersyukur. Bukan untuk sombong. Kita duduk di sini untuk mempelajari nopo, Bu? Agama. Kita berdoa kepada Allah, semoga inilah Allah menginginkan seluruh kebaikan kepada kita. Salah satunya Allah membuat kaki kita ringan kalau mau memperdalam agama. Ada satu hadis, sejelek-jelek menungso sing paling digedhingi Gusti Allah, dia adalah orang yang ahli dalam perkara dunia tetapi bodoh dalam perkara apa? Agama. Wah, apa wae pinter, tapi bacaan sholat tidak tahu. Tapi doa ini nggak tahu cara mandi wajib, nggak tahu cara wudhu, nggak tahu. Bukan kita mencela ilmu umum, Bu. Tapi memang di sini ia akan dipahamkan terhadap agamanya. Karena Allah benci orang-orang yang pinter ilmu dunia tetapi tidak paham ilmu agama. Kemarin saya ngaji sama Ustadz Budi Azhari. Ustadz Budi Azhari ngendika kados niki, fil makna. Kalau yang pintar-pintar disekolahkan di mana, Bu? Engineering, bahasa Jerman, bahasa Prancis, arsitek. Nek sing di pesantren ke sing napa, Bu? Sing nakal, sing napa meneng? Sing ora lulus sekolahan sing. Maka kata beliau gini, wong Islam, piye agamane arep apik. Sing mbok sekolahke nang pondok kon sinau agama dudu bibit sing napa, Bu? Sing unggul. Sing unggul dalah nang endi? Masya Allah.
Maka ibunda sekalian, saya madek astagfirullahaladzim. Jangan sampai kita memilih pesantren itu karena turahan, Bu. Kemudian karena kita gini, lah anakku paling nek mlebu sekolah favorit kae ora mlebu. Tak lebokke wae. Hati-hati, Bu. Ini hubungannya dengan niat, ini hubungannya dengan ini. Padahal kemuliaannya orang paham agama itu dijamin oleh Allah mendapatkan seluruh apa tadi, Bu? Kebaikan. Maka ayo kebaikan agama anak-anak kita dibangun. Setelah itu jadikan anak-anak kita orang-orang yang hebat bahkan urusan dunia. Karena belajar ilmu dunia kalau niatnya untuk memuliakan Islam dia dapat pahala, Bu. Tapi sinoso sinaune Quran ning nek niate salah. Lah ben nyong nek maca Quran apik njur wong-wong muni nyong suarane selesai sudah, Bu. Maka hati-hati, bisa jadi kita yang belajar agama kayak gini salah niat zong. Tapi ada orang belajar matematika supaya kalau Ustazah Eva tanya ngitung tentang bab waris tak etongna. Itu niatnya lurus, Bu. Oh saya mau belajar ilmu pertambangan. Loh kok tambang meneh ini, Bu. Supaya pertambangan itu dikuasai oleh orang-orang, itu niatnya bagus. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, sesiapa yang dikehendaki Allah mendapatkan seluruh kebaikan, indikatornya dia akan senang belajar nopo agama. Ke pengajian seneng, mirengke ceramah seneng, krungu perkara-perkara tentang agama, ya Allah nyong aku bae ngerti loh. Itu seneng. Mau berangkat ngaji itu bungah, itulah indikator orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Neng nek arep mangkat ngaji be aras-arasen, timbang nang rumah orang ngapa-ngapa yo ngaji, seperlunya berangkat nggak ada niat yang kuat bagaimana cara mengikat ilmu dan seterusnya, yaitu yang kita dapatkan. Sekarang apa yang dimaksud orang fakih? Siapa orang yang paham agama itu? Seorang yang fakih dengan sebenar-benarnya adalah orang dengan 3 ciri-ciri. Apa kata Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib? 1. Sing disebut wong fakih wau niku, wong sing dikehendaki napa? Kebaikan. Ciri-cirine setunggal. Orang yang tidak menjadikan manusia berputus asa dari rahmat Allah. Dados ngaji kula panjenengan sedaya niku kangge napa mboten, nek setunggal di antara efeknya setelah kita ngaji kita tidak lagi berputus asa dari rahmat siapa? Allah. Contohnya sakit. Lah lara kakak yang kene ya tambani ngendi-ngendi ora mari es merana mrene rumah sakit ngendi bae es tak leboni ka urung jodoh. Kalimat-kalimat itu adalah kalimat keputusasaan kepada siapa, Bu? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud fakih, yang kita akan diberikan kebaikan itu setelah kita ngaji, kita jadi optimis sama Allah, Bu. Enggak terus nyong gak uripe yang kene temen berputus asa dari rahmatnya. Nyong lah kayaknya anaknya lah. Jadi tuh pesimis terus, berarti ngajinya belum masuk. Begitulah bahasanya. Yang kedua, sekaligus dia tidak melapangkan jalan bagi orang lain untuk bermaksiat kepada Allah. Dados orang yang fakih di dalam agama, miturut Ali bin Abi Thalib di dalam kitab ini, dia akan membuat orang lain tidak mudah melakukan maksiat. Koncone ibu kalau sedang jalan sama ibu biasanya dangdutan lah rekolah lagi melaku kalau Mbak Resi nyetele murotal we wong ana Mbak Resi aja nyetel dangdut, itu namanya orang fakih. Tapi nek dewek gaul karo wong liya malah dewek katut. Nah itu walaupun sudah sering duduk ngaji di sini ya belum masuk dalam golongan apa, Bu? Jadi kita ngaji, setelah kita ngaji bertemu dengan banyak orang. Orang itu kalau bareng dengan kita, ojo dangdutan, anak kue kak, wali gaweane ngaji aja setel dangdut mumpung anak kue setele murotal. Siki aja joget lah, nganu bae siki meneng bae gitu. Anak kue ora penak ya, aja gaweane ngaji. Jadi kehadirannya membuat orang lain kalau mau bermaksiat napa, Bu? Peke. Contoh, ya Allah,
Nyong nek ora lunga karo dheke nyong ora nggo klambi kang kene ngono. Lah pan lunga karo dheke nek nggo klambi kang kana ya nyong reko. Itu berarti kita ngajinya sudah bisa membawa kebaikan untuk orang lain. Lalu yang ketiga apa kata Imam Ali bin Abi Thalib? Tidak membuat mereka merasa aman dari makar Allah. Jadi kefahaman agama yang Allah berikan, pelajaran agama yang kita pelajari itu membuat kita bukan oh nyong alhamdulillah wis ngaji, wis haji, wis umroh, go kodong ya wis sikile ya wis tak tutupi, tetapi ilmu yang kita pelajari itu membuat kita terus saja ya Allah aja-aja nyong amale ora ditampa. Aja-aja nyong aleng sedekah seprene mboten ditampa kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala. Aja-aja leng ngaji mengana mengene rewangi saya, rewangi apa di hadapan Allah tidak kanggo gawe, Bu. Niku kan seapes-apese wong. Tiwas pun ngaos, pun maos Quran, pun sedekah, jebule mboten kanggo gawe. Maka pastikan ngaji kita, duduk kita di mafazah dan majelis ilmu, satu membuat kita selalu husnudzon kepada Allah. Tadi bahasanya tidak lagi berputus asa kepada rahmat Allah. Yang kedua, orang lain kalau ada kita jadi sempit maksiatnya, yo kita sendiri tentu lebar ngaji nek arep gawe maksiat astagfirullahaladzim. Lung wis ngaji Kak maksiat. Nomor telu, tidak merasa aman. Maksudnya tidak puas dengan ibadah yang kita lakukan, tapi kita terlalu merasa takut jangan-jangan apa yang kita lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibunda, jika kita meniti jalan ilmu yang di dalamnya disebutkan agama-agama Allah, maka sesungguhnya Allah telah menghendaki kebaikan untuk kita semuanya. Amin. Ya Allah. 2. Tidak setiap orang yang diminta menjadi ahli fikih. Terus enggak semuanya yang harus ibu pelajari dalam bab agama yang membuat ibu bisa melaksanakan syariat-syariat. Sholatku benar, posoku benar, mandi wajibku benar. Adapun yang lain-lain yang lebih detail tentang tafsir dan seterusnya itu fardu kifayah. Ibu. Tapi ibu harus tahu hal-hal yang membuat kita mudah melakukan syariat itu kita harus tahu. Kemudian ibunda sekalian yang dirahmati Allah, dari kaidah ini juga, apakah Rasulullah menyebutkan indikator orang yang dikehendaki Allah adalah yang banyak duitnya? Padahal di surah Al-Fajr manusia banyak yang bilang gini, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Banyak orang bilang gini, ketika dia diuji, setelah itu lewat, bandane okeh, bisnisnya apa? Lancar, mukanya glowing, kelambine maer, tunggangane, dia merasa Rabbi akraman, Tuhanku sedang memuliakanku. Sementara ayat yang di bawahnya fa'am wa amma idza mabtalahu faqaddara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Sementara ketika sakit, hartanya dibuat kurang, suaminya atau anaknya, keluarganya porak-poranda, dia menganggap Allah sedang menghinakanku. Berdasarkan kaidah tadi, apakah ada indikator orang yang disayang Allah adalah orang yang paling banyak hartanya? Yang paling cantik wajahnya, yang paling tinggi sekolahnya, yang paling bagus kendaraannya? Maka hilangkan itu dari kita. Kadang kita sok GR, alhamdulillah nyong rezekinya lancar ya, gideman banget maring Gusti Allah gitu. Indikatornya enggak itu. Duitnya lancar, ora tahu ngaji, ora bisa maca Quran, tidak paham agama, bukan indikator kebaikan. Dan begitu juga ketika kita dihinakan, maksudnya mungkin kita diuji ekonomi, tetapi ibu masih lenggah duduk di majelis ilmu, itu indikator dihinakan atau dimuliakan? Dimuliakan.
Maka nggak ada indikator. Ya Allah kayak wong kateman temen karo Gusti Allah ya, bandane oke, rupane ganteng, kayane pengen apa-apa kabeh keturusan. Bukan indikator. Kata Allah, orang yang diindikasikan mendapatkan seluruh kebaikan adalah orang yang paham agama. Niku eling-eling. Sehingga kita tidak silau lihat orang yang banyak. Napa nih? Tadi fakih juga tidak berputus asa dari rahmat Allah ketika Allah menguji kita. Bahkan ibu, dalam surah Al-An'am ayat 44. Falamma nasu ma dzukiru, ketika manusia itu melupakan peringatan-peringatan Allah. Kon nggo kodhong ora gelem, kon sembayang ora gelem, kon ngaji lah orang ngaji pasing penting hatine ping. Timbang ngaji atine ireng misalnya. Fatahna alaihim abwaba kulla syai'in. Semakin orang melawan Allah, justru Allah akan membukakan apa Bu? Semua pintu kebaikan yang ada di dunia ini. Duati duit niku kayak orang nana seri nih Bu. Nek tuku kodong semerek jukute warna bila. Napa Bu? Semua warna ada. Kayak orang tahu lara apa-apa gampang, usahane gampang. Tapi di kalimat selanjutnya, hatta idza farihu bima utu. Ketika mereka sedang senang-senangnya, merasa sedang cantik-cantiknya, bodinya sedang seksi-seksinya, uangnya sedang banyak-banyaknya. Semua orang mendekat dia. Apa kata Allah? Akhadnahum baghtatan. Masya Allah. Fa'idahum mublisun. Aku ambil dia, maksudnya dimatikan dalam keadaan mendadak, sementara dia belum punya bekal sama sekali. Jadi kalau ayat ini mau kita ambil yang paling tipis di luar, ibu nek pengen dikambelakan Gusti Allah dados wong dugal. Semakin dugal ora sembayang, napa-napa mungkin napa-napa ini dadi napa Bu? Gampang neng, pas lagi digampang-gampang nak kue Gusti Allah langsung napa? Matekna, sementara kita nggak punya apa Bu? Maka jangan kaget kalau hari ini ada orang nggak sholat tapi rezekinya. Berarti ayat ini benar nggak? Benar. Maka jangan kaget ada orang nggak nutup aurat, nggak mau deket-deket sama amal, tetapi bisnisnya, duitnya seolah-olah nggak ada apanya. Lung Gusti Allah ya kayak wong jahat katinengna bae. Ini Bu. Saya kalau dengarkan ceramah Kiai Anwar Zaid itu sederhana tapi menusuk hatiku Bu. Kata beliau gini, yang merusak negara ini Bu, demi Allah saya bersumpah bukan orang utan Bu. Tapi apa Bu? Tapi orang beneran. Dan saya bersumpah yang merusak agama ini bukan orang bodoh, tapi orang pintar. Orang pintar yang tidak mendapatkan apa Bu? Coba Bu. Wong nek bodoh niku nyolong petek mawon apa Bu? Konangan. Langsung dikapak-kakan. Gebuki Bu. Neng wong pintar nyolong triliunan ora dikapak-kapak kena. Jadi yang merusak negara kita wong bodoh apa wong pintar Bu? Lah wong bodoh niku arep minteri wong priye? Wong awake dhewe mpun bodoh. Lah nek wong pinter dadi minteri itu saya nggak bisa niruin beliau lah, kalau beliau ceramah terus bikin saya ngakak tapi mak jelep. Suatu hari beliau bilang gini, wong sing ngesok paling suwi dihisap Gusti Allah iku sing paling okeh pangkate gitu kan. Ketika beliau jajar dengan jenderal yang bintangnya banyak. Kalau orang miskin mah jenengmu sapa? Tukiyem. Rumahmu malah Mbak Tuki malah sing nggo manut contoh. Rumahmu ngendi? Ngepoh. Kowe duwe apa? Misalnya, katanya orang itu jawab, gak duwe apa-apa. Lah sawah we ngolahi bengkoke wae dijaluk karo Pak Lurah. Oh, wis tahu haji, bara-bara haji, nggo mangan we angel, kata beliau. Wong kaya ngene ngruweti, wis mlebu swarga gitu. Malaikat mau bingung mau nanya apa lagi Bu. Tapi kalau yang ditanya orang kaya banyak hartanya, kamu tahu kamu dapat dari mana uang ini?
Itu ada janda-jandamu. Kamu kok bisa jadi pejabat? Itu ada jalan rusak. Gimana kamu bertanggung jawabannya? Semuanya ditanya, Bu. Itu kalimat sederhana tapi bagi saya, oh ya Allah, Bu. Semakin banyak amanah yang kita tanggung, semakin panjang pertanyaan yang akan Allah berikan kepada kita semuanya. Maka ingat, tanda Allah sayang bukan banyak duitnya, tapi tanda Allah sayang kepada kita adalah kita dibuat faham terhadap mila wong dipilih iso ngaji niku kudune wong paling bungas dunia, Bu. Maka saya heran ada orang ngaji tuh mangkate nyenek ora mangkat ora penak karo panitiane. Niku wong rugi, Bu. Nyenek ora mangkat ora penak karo pengurus liyane sing pengurus. Niku mboten oleh napa-napa, Bu. Kudune dari rumah dia punya kesadaran ini tanda Allah menghendaki kebaikan bagi saya. Makanya Allah meringankan langkah kaki kita semuanya pergi kemana, Bu? Ke majelis ilmu. Maka berkali-kali di beberapa pengajian nek ajeng tindak ngaji kudu bahagia. Ibu dan sekalian yang dirahmati Allah, sudah 2:30. Bagi yang menghendaki buku silahkan pesan online cek dewek. Nek ora ya pesan kepada pengurus, insya Allah pengurus akan memfasilitasi. Mulai Sabtu ini, kemudian ke Sabtu-Sabtu berikutnya selain tablik akbar, kita akan mengkaji 50 kaidah nabawiyah. Tadi dapat berapa kaidah? 2. Sabtu kemarin udah 1. Yang kemarin al arwahu junudun mujannata. Sing mboten mangkat ngajeng. Nah, kaidah pertama sudah kita pelajari Sabtu kemarin. Hari ini dapat berapa? Kurangnya berapa kalau 50? Ya Allah, jangan matikan kami di usia muda. Ya Allah, izinkan kami menyelesaikan buku ini supaya kami paham terhadap rambu-rambu. Jadi, indikator kita baik adalah senang terhadap ilmu agama. Yang kedua, setiap mau melaksanakan aktivitas cek and recheck, cross check, double check. Napa, Bu? Cek and recheck, cross double check. Nah, dicek apanya, Bu? Jangan sampai kita punya niat selain Allah. Demikian ibu dan sekalian yang dirahmati Allah. Sebentar lagi asar. Semoga hujan yang turun menambah keberkahan majelis kita. Sampai berjumpa lagi insya Allah Sabtu yang akan datang. Siangnya ngaji di Mafaza, sorenya berjumpa dengan Ustadz Ridho Febri. Masya Allah, Ustadz yang luar biasa di Masjid Muhammad Al-Fatih insya Allah. Demikian kita akhiri bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.